Biasanya orang yang pagi hari lemas nggak bisa makan, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena pusing, artinya otaknya butuh makanan, yaitu sumbernya dari gula. Karena insulinnya tinggi terus, jadi lama-lama tubuh akan bisa resisten insulin. Bagaimana dengan tidak sarapan tapi siang, sore saya makan karbohidrat? Yang kita takutkan kan bukan gula darah naik turun. Karena kita olahraga aja gula darah juga naik. Walaupun tanpa makan. Kita stres aja gula darah naik. Walaupun tanpa makan. Yang kita takutkan yaitu peninggian insulin terus setiap hari sehingga tubuh jadi insulin resisten. Apa baiknya sarapan sama tidak sarapan? Kita makan ya, setiap hari kita makan karena kita butuh energi. Energi itu bisa dapat dari luar, dari makanan, atau kita ambil dari energi di lemak. Kan kita nggak mungkin selama 24 jam makan. Pada saat kita aktivitas bergerak dan kita sadar, kita bangun, kita bisa mungkin makan atau kita bergerak, beraktivitas dari pagi, siang, sore, mungkin malam kita makan, kemudian kita tidur. Pada saat kita tidur, tubuh kita juga memerlukan energi. Energi dapat dari mana? Pada saat kita tidur dari cadangan lemak di badan. Jadi artinya kita nggak 24 jam makan. Jadi ada waktunya kita makan, ada waktunya kita tidak makan. Tinggal seberapa banyak jam waktu kita tidak makan. Misalnya kita mau makan dari pagi sampai sore, dari jam 6 pagi mungkin, atau sarapan sampai jam 6 sore, berarti 12 jam. Atau Anda ingin makan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, jadi makannya hanya 6 jam. Atau Anda ingin makan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, misalnya 6 jam juga makan. Tinggal mengatur kapan makannya. Yang jadi pertanyaan, kita sebenarnya pentingin sarapan atau nggak usah sarapan? Apa yang terjadi pada hormon pada saat pagi? Pada saat pagi harusnya kita beraktivitas. Aktivitas artinya menaikkan epinefrin untuk memecah lemak. Apalagi hormon untuk memecah lemak, glukagon. Glukagon akan naik pada saat kita tidak makan. Epinefrin akan naik pada saat kita aktivitas, olahraga, bekerja, beraktivitas, bersih-bersih rumah misalnya. Itu hormon yang terjadi. Jadi hormon yang terjadi pada saat pagi itu hormon stres, kortisol, epinefrin siap-siap untuk memecah lemak pada saat kita aktivitas. Dan insulin itu akan rendah di pagi hari. Normal, ini normal ya, ngomongin normalnya. Hormon normalnya seperti itu. Tapi kalau kita masukkan makanan, berarti insulin akan naik. Jadi aktivitas glukagon untuk memecah lemak akan berkurang. Memang lemak juga dipecah pada saat ada olahraga pagi hari dengan hormon epinefrin. Tapi Anda memasukkan makanan untuk apa? Untuk energi pagi hari. Kalau Anda nggak sarapan, Anda mungkin lemas kepala, di otaknya butuh makanan. Biasanya orang yang pagi hari lemas nggak bisa makan, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena pusing. Artinya otaknya butuh makanan, yaitu sumbernya dari gula. Karena kita punya sumber yang kita bisa pakai di otak kita, namanya keton, asal dari lemak. Jadi artinya tidak perlu makan, Anda bisa beraktivitas, bisa olahraga, bisa bekerja, bisa berpikir, tidak harus makan. Nah, tapi kalau kita masih menggunakan sumber dari gula, nah itu biasanya orang yang harus sarapan, ya, karena dia masih memasukkan sumber, karena otaknya masih tergantung dengan gula. Artinya yang dimakan juga harus mengandung gula, yaitu karbohidrat, nasi, roti, mie. Nah itu jadi tergantung si orangnya ini, kitanya ini, metabolismenya ini, dan pemakaian energi di otaknya apa. Karena kalau di otot kita bisa pakai lemak, kita juga bisa pakai glikogen, gula. Gula dari mana? Gula dari lemak. Lemak ini dipecah. Kalau kita nggak sarapan pagi, lemaknya dipecah, jadi akan diambil jadi sebagai sumber tenaga, masuk ke mitokondria, jadi tenaga ATP, dan gliserol yang dari lemak itu akan masuk ke liver untuk jadikan gula ke otot. Jadi otot nggak ada masalah. Buat Anda yang rajin puasa, sebaiknya pada saat berbuka puasa pagi atau siang atau sore, sebaiknya juga tetap rendah karbohidrat supaya gulanya nggak meningkat. Bahkan lebih meningkat daripada orang yang dari pagi udah makan karbohidrat karena insulinnya sudah ready, udah siap. Nah, kalau insulin tinggi dari pagi, dari siang sampai malam, pagi, siang, malam tinggi terus lama, tubuh kita jadi insulin resisten. Karena insulinnya tinggi terus, jadi lama-lama tubuh akan bisa resisten insulin. Bagaimana dengan tidak sarapan tapi siang, sore saya makan karbohidrat? Gulanya naik tapi insulinnya tidak selalu tinggi. Artinya bagus yang mana? Sarapan atau tidak? Kalau dilihat dari gula darah setelah makan, memang lebih bagus lonjakan gula darah setelah makan karbohidrat.
Tetapi kalau dilihat dari insulin yang tinggi terus, itu lebih bagus orang tidak sarapan. Yang kita takutkan kan bukan gula darah naik turun. Karena kita olahraga aja gula darah juga naik. Walaupun tanpa makan. Kita stres aja gula darah naik. Walaupun tanpa makan. Yang kita takutkan yaitu peninggian insulin terus setiap hari sehingga tubuh jadi insulin resisten. Resisten. Apa yang terjadi pada saat insulin resisten? Insulin resisten yaitu artinya tugas insulin. Tugas insulin yaitu mengambil kelebihan gula, karbohidrat, protein untuk disimpan di sel. Selnya sel lemak untuk dijadikan trigliserid oleh insulin. Jadi artinya kalau sudah terjadi resistensi insulin, sel gudang tadi lemak nggak mau lagi nerima gula. Sehingga kalau sudah terjadi resistensi insulin akan sulit bikin obesitas atau gemuk. Makin sulit gudang yaitu lemak di bawah kulit. Fungsinya untuk menampung kelebihan yang bawah itu insulin. Sedangkan gudangnya udah nggak mau terima insulin. Gimana orang mau tambah gemuk? Akhirnya gula akan beredar di dalam darah banyak. Nggak bisa menggemuk. Jadi kalau mau pankreas kita sehat, jangan sering-sering tinggikan insulin di badan kita. Jangan sering-sering tinggikan insulin di badan kita. Nah, kalau Anda buka puasa siang dengan rendah karbohidrat, sore atau makan malam dengan rendah karbohidrat, insulin Anda akan rendah terus. Sehingga ada menjauhkan Anda dari insulin resisten, itu dari makanan. Kita belum bicara tentang tidur atau sirkadian yang memang penting. Kalau kita lihat dari sirkadian, justru hormon kita, insulin itu normalnya dia akan keluar di sore hari pada saat kita menyimpan makanan kita pada saat kita tidur. Justru seperti itu. Kalau pagi kan kita mau aktivitas, harusnya kita memecah katabolik. Yang naik itu epinefrin, glukagon, kortisol, hormon stres. Supaya kita bergerak, memecah. Pada saat kita tidur, kita harus membentuk protein baru, otot baru, sel baru, kolagen baru. Di situ kita butuh insulin untuk membawa makanan. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sirkadian, harusnya insulin itu naik pada saat sore hari. Di situ kita siap untuk memberikan makan. Bukan pagi hari, nggak sesuai. Tapi di zaman sekarang, rata-rata makanan-makanan itu yang enak ya manis-manis, yang mengandung gula, karbohidrat. Dan yang makanan cepat langsung memberikan energi ke otak, yaitu karbohidrat, gula. Makanya di zaman sekarang banyak orang harus puasa baru beraktivitas. Tinggal pilihan kita mau milih energi yang dari mana, mau sarapan atau tidak sarapan, efeknya terhadap tubuh, kita sama-sama belajar dicocokkan dengan pilihan Anda. Apakah Anda masih oke, masih sehat, masih olahraga, banyak makan, istirahat cukup, tinggal dipilihkan, mudah-mudahan bermanfaat.